sosialisme jatuhnya. Sosialisme. Jatuhnya begitu. Nah, kalau itu kita terjemahkan lagi dalam kerangka tadi pendekatan connectivity war, maka dugaan tentang bagaimana IKN sebagai upaya memfasilitasi suatu kekuatan tertentu ini menjadi logis. Menjadi logis. Ini proxy war-nya ternyata sudah konkret nih. Gitu. Dan proxy war-nya itu difasilitasi. Nah, itu yang saya bilang mestinya sekarang ini gitu ya. Mereka yang punya kompetensi di bidang pertahanan dalam segala pendekatan, arti pendekatan 8 pendekatan tadi Husnul, pendekatan macam-macam dari 8 gatra itu dipakai semua gitu, dan memang memunculkan bahwa pemindahan IKN atau undang-undang IKN itu bukan cuma sekedar berbahaya, bukan sekedar sia-sia, tapi tidak menjamin bahwa sesungguhnya Indonesia akan tetap utuh sebagai sebuah negara berkedaulatan dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir sampai dengan Talaut. Dari apa yang Husnul sampaikan tadi, sesungguhnya problemnya menjadi bagaimana kita ngelihat pertahanan satu negara untuk ibu kota itu dibangun baik dalam pendekatan alutsista maupun non alutsista, karena perangnya sudah perang modern. Iya. Perang modern itu adalah proxy semua kan? Semuanya proxy. Wow, kayak nah, ketika vaksin dan iya, ketika kita masuk proxy war, saya harus mengambil analogi. Analoginya dibikin oleh yang namanya Uni Eropa. Uni Eropa membuat satu buku berjudul Connectivity War. Nah, Connectivity War itu didekati dengan dua hal oleh Uni Eropa. Yakni bagaimana migrasi penduduk dengan pintu masuk Turki di satu sisi. Di sisi lain, karena itu terus-menerus berkembang ke berbagai negara, untuk pintu masuk Eropa dan kemudian masuk ke Amerika serta ke Kanada. Sebagaimana kemarin juga kita temukan di Amerika ditemukan satu orang selamat dari Bahamas, dari 40 orang terus terjadi begitu. Itu sesungguhnya menggambarkan apa yang dimaksud sebagai proxy war. Dan ketika masuk ke dalam kajian pemikiran, dia masuk dalam neocortex war. Nah, dengan begitu problemnya menjadi di balik kemunculan undang-undang IKN gini, ini dalam rangka membenarkan proxy war, gitu ya, atau membenarkan neocortex war, atau kedua-duanya, kan mestinya dijawab di situ gitu loh. Nah, itu yang terus terang mestinya ya saya tidak mendengar instansi strategis gitu ya melihat dalam perspektif tadi proxy war dan neocortex war. Ini Kementerian Pertahanan bagaimana posisinya hari ini? Saya tidak mendengar kajian itu. Yang saya bilang cuma begini Husnul. Kalau saya, nah, di Kodowo, Doro-doro kayak gitu ya. Parandoro. Enggak, saya ingin mengatakan ini, kalau saya belajar lagi tadi dari connectivity war, bagaimana IT dan migrasi itu menjadi kajian mereka dan itu dianggap sangat berbahaya. Hitungan mereka satu generasi Husnul. Jadi mereka bilang begini, dengan connectivity war dalam hitungan 15 sampai dengan 20 tahun ke depan, tanpa melakukan peperangan dengan senjata dan tanpa melakukan peperangan dengan yang namanya peralatan teknologi modern, kata mereka bilang, itu Islam akan menguasai benua Amerika, benua Eropa, Kanada, bahkan Australia. Itu connectivity war. Karena mereka bilang, ya itu karena kesalahan kita sendiri. Karena kita telah habis-habisan menghajar Islam, kan mereka bilang gitu ya. Dan sekarang sebetulnya yang saya selalu katakan di Amerika, di Eropa, malahan justru perkembangan agama yang paling cepat itu ya Islam sekarang. Iya, jadi kalau dibalik lagi, dampak dari kebijakan yang salah gitu, counter. Iya, begitu. Jadi kalau kita lihat IKN dalam konstruksi berpikir begitu, kita katakan kita gunakan metodologi itu gitu ya. Ini jangan-jangan akhirnya ujungnya soal migrasi. Ya. Kenapa? Karena yang namanya Pasir Penajam, yang namanya Kutai Kartanegara, gitu ya, Tenggarong itu gitu ya. Wah, jadi ada Pasir Penajam, Tenggarong, Tanjung Redep. Itu ke Laut Cina Selatan, waduh. Bahkan saya pernah bertanya, ini kalau kita pergi ke seberang tuh Manila, Filipina maksud saya. Berapa jam? Nggak lama bang, cuma 4 jam katanya. Sama seperti ketika kita ada di Belitung. Manilanya ya. Enggak, ke Filipina maksud saya. Sama seperti ketika kita di Belitung. Di Sulawesi Utara. Iya. Ya? Bitung. Iya, Bitung, sorry. Bitung. Di Bitung. Bitung di situ. Iya. Sorry. Bitung. Itu sama, enggak juga cuma sekedar 4 jam.
Jadi artinya kalau dari Sangita Laut cuma 15 menit. Artinya sesungguhnya dari aspek geopolitik gitu ya, terbuka peluang untuk yang namanya permasalahan. Mereka cuma ngomong, oh iya Kalimantan di tengah ini, mohon maaf ya, bukan kemudian kita ingin Kalimantan. Makanya justru kita menyelamatkan Kalimantan di dalam konteks itu. Husnul, saya pernah menjadi orang yang demikian dekat dengan masyarakat Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur gitu ya. Makanya saya bilang saya pernah keliling darat, saya keliling sungai, saya keliling udara, saya pernah lakukan itu gitu ya. Misalnya di Kalimantan Tengah saya pakai itu untuk melihat terjadi lubang-lubang gitu lubang ya. Yang saya bilang itu berbahaya karena nyamuknya nanti itu menyerang habis-habisan dan menimbulkan penyakit yang luar biasa. Airnya nggak mengalir. Wah, gimana coba? Nah, yang saya bilang apa yang dilakukan oleh para korporasi itu jangan-jangan sudah merupakan bagian dari, bagian dari atau terindikasi ada pidana lingkungan. Ya. Itu yang pernah saya lakukan kajian sekilas, walaupun tidak tuntas. Dampak dari apa yang saya sebutkan, dari kayu terbitlah batu bara, dari batu bara terbitlah bencana. Itu saya ngomong 2010 Husnul. Dan makanya itu kenapa selalu dikatakan, oh iya Sungai Mahakam kan gede banget nih gitu. Itu sungainya udah nggak bisa dipakai Husnul, karena batu bara. Asal Anda tahu, setiap hujan Samarinda itu banjir. Iya. Banjir Samarinda itu gitu. Pasir Penajan juga banjir. Iya, sama. Jadi artinya lagi-lagi kalau ini sekali lagi urusannya bukan banjir terus Anda pindahin. Selesaikan urusan banjir itu bagaimana menyelesaikan. Lagi-lagi ini kita baru sekedar lingkungan dan sub-sektor lingkungan. Padahal itu promosinya mereka, isu lingkungan, kebencanaan hingga yang berkaitan dengan sosial politik. Nah, bukankah itu bertentangan dengan isu global climate change? Sangat bertentangan. Sangat bertentangan jadinya. Jadi wajar nih. Apalagi Kalimantan selalu dibilang rainforest kayak gitu ya. Tropical rainforest. Mana? Kan disamain dengan Amazon. Iya. Paru-paru dunia. Iya. Nah, ketika disamakan dengan paru-paru, nggak usah heran. Begitu undang-undang IKN disetujui, IMF langsung bereaksi. Hei, BI, berhenti Anda memberi pinjaman APBN karena sebelumnya ini menyatakan untuk ngebangun IKN mengalihkan alokasi anggaran yang berarti harus meminta persetujuan Banggar dan harus dapat pleno, yaitu mereka bisa lakukan IKN utang dari IMF. Iya. Kenapa kok yang IMF ya kan kepentingan yang non barat? Kalau saya, jawaban saya, IMF melakukan apa yang disebut dengan multiple suitable standard. Oke. Satu, IMF memerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhannya pergi ke pasar. Itu standar pertama. Standarnya. Jangan pergi lagi ke BI, karena BI 0%. Ya. Oke. Yang kedua, IMF mengatakan, hei Indonesia, Anda terlampau jauh mengambil pendulum ke Cina. Mau balik ke tengah nggak? itu teguran itu. Iya. Itu teguran. Hei Indonesia, Anda terlampau jauh menggeser pendulum ke Cina. Gitu. Tentu IMF masih kuat kan? Iya. Apalagi sekarang kita katanya jadi pemimpin G20. Iya, dan isunya kan tetap isu lingkungan gitu ya. Jadi tadi posisinya gitu, jangan ngambil ke BI. Yang kedua soal itu. Yang ketiga, ini membuktikan bahwa sesungguhnya Indonesia tetap di bawah bayang-bayang kekuasaan IMF. Pertanyaan berikutnya. Bisa nggak melaksanakan itu? Bukan. Apa? Berdaulat apa enggak tuh? Kalau nggak, artinya mau IMF, mau Washington, mau New York, mau Beijing sama aja nih. Nah, ketika sampai di situ, saya teringat dialog kita sebelumnya. Tuh. Ini pernyataan IMF, ini sejalan dengan pernyataan pimpinan Bank Dunia untuk Indonesia. Ya. Reformasi struktural berkesinambungan. Gitu kan? Ya. Reformasi struktural, bukan transformasi. Bukan. Dia menggunakan reformasi struktural berkesinambungan. Padahal reformasi struktural telah mengakibatkan perekonomian Indonesia amburadul berantakan. Sebagaimana kami menggugatnya gitu ya. Jatuh. Dan kita utang akhirnya. Sampai dengan sekarang. Dan akhirnya kita membiayain rakyat dengan riba-riba. Itu masalahnya. Barokah. Ya, nggak ada barokah karena Allah menyatakan Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Itu mengerikan di situ ya. Kita lanjutin lagi. Kalau tadi kita sudah temukan kayak gitu. Itu berarti sesungguhnya keuangan Indonesia untuk ngebangun IKN itu nggak ada, Husnul. Itu artinya kalaupun ada, maka perpajakan yang naik, kan PPN naik 10%. Iya. Dari 10 menjadi 11. Berarti kenaikan. Itu berarti, katakan memburu harta di luar, apakah lewat perjanjian ekstradisi, ataukah lewat mutual legal assistance, atau katakan melalui yang lain, maka sesungguhnya dalam rangka memenuhi hasrat pindah ibu kota. Pertanyaan besarnya, benefitnya apa sih?
Kalau Husnul bilang vested interestnya siapa nih? Political interest. Saya nggak nanya political interest, itu ilmu politik. Saya nanya ilmu ekonomi. Economic interestnya siapa? Siapa yang diuntungkan? Nah, itu yang paling gampang itu. Iya, benefitnya. Terus tadi juga migrasi itu tadi kan. Iya. Kepentingan siapa? Siapa? Jadi kita harus ngitung. Jadi saya teringat ketika saya kuliah di UI ya. Salah satu dosen saya namanya Profesor Dr. Hamid Atamimi. Dia mengajarkan ilmu perundang-undangan. Dia bilang begini, Husnul. Satu undang-undang, ini dia kemudian menjadi orang penting di Seknek memang, orang untuk bicara perundang-undangan. Betul, karena dulu kita banyak sekali berhubungan dengan Pak Atamimi. Dia bilang begini, satu undang-undang katanya, dan satu PP, itu harus memuat satu kerangka berpikir, minimal 10 tahun, optimalnya 25 tahun. Apa artinya? Sebuah undang-undang itu menunjukkan kualitasnya kalau dia bisa melewati itu. Punya visi ke depan katanya. Bukan cuma sekedar melakukan pengontrolan, tapi melakukan perencanaan dan perekayasaan masyarakat ke depan 10 sampai dengan 25 tahun. Nah, satu generasi kan sebetulnya. Ini satu generasi. Ya, makanya dibilang minimal 10 tahun. Ini saya ingat betul nih bagaimana Hamid Atamimi yang dengan pakaian yang sangat sederhananya, gitu. Badannya kecil gitu. Suka kita ketemu di Salemba. Saya ingat betul gitu bagaimana dia melakukan pembelajaran dan bagaimana dia strukturkan sebuah pendekatan. Dan menariknya, Hamid tidak mengajarkan melulu pada pendekatan yuridis formal belaka ketika melahirkan ilmu perundang-undangan. Oh itu luar biasa. Makanya dia nggak ketemu dengan beberapa senior lain di FAUI. Itu menariknya. Tapi balik lagi, kalau gitu pertanyaannya, kenapa mesti tergopoh-gopoh melahirkan IKN di tengah yang namanya ada prioritas masalah yang harus diatasi? Apa contoh sederhananya? Orang miskin makin miskin, Husnul. Orang bunuh diri karena pinjol banyak, Husnul. Kasus pinjol. Iya. Itu kan artinya pemerintah mestinya bertanggung jawab. Atau kemarin tuh ada sampai manusia di kerangkeng kayak gitu. Itu gimana tuh? Ada kan katanya niatnya baik karena dia narkoba dan sebagainya. Tapi kan nggak bisa sebagai pemimpin politik. Nah, di situ Husnul, orang masih terperangkap pada pengertian slavery modern dalam kerangka fisik. Padahal kita bicaranya sudah ultra. Enggak, tapi slavery modernnya kan itu gak modern. Itu kan kayak orang Afrika yang kemudian dibawa ke Amerika di perkebunan. Itu kan kayak gitu. Iya, media massa. Iya, media massa menggunakan itu perbudakan modern. Saya bilang kemarin saya sudah ngomong. Ini bukan perbudakan lihat modern. Di IC tadi show karena kita udah bicara jauh. Modern ultra. Ultra modern slavery system. Nah, itu jadi perbudakannya yang modern itu Anda nggak ngerasa nih jadi budak. Betul. Anda bekerja untuk korporasi. Untuk skrup-skrupnya korporasi itu dibudak, itu ada budak kayak gitu kan. Nah, begitu juga IKN harus dilihat dalam struktur itu, dalam tata ruang. Kita budak, artinya kita berdaulat atau tidak kayak gitu. Artinya begini Husnul, saya ingin mengatakan begini Husnul. Kalau kita sudah bicara tentang transformasi struktural pada tata ruang secara nasional, jadi transformasi struktural tata ruang nasional, maka mestinya kita geser menjadi transformasi struktural tata ruang regional, ketemu Laut Cina Selatan. Ketemu Laut Cina Selatan yang menjadi dalam kajian National Defense Strategy of US bagian dari konflik dunia. Memasukkan itu di situ. Iya, jadi jelas sekali bagaimana Amerika menempatkan konflik Laut Cina Selatan itu bagian dari konflik dunia. Artinya sesungguhnya konflik regional yang ada di sekitar Indonesia kan di situ terlibat. Ada Filipina, ada Indonesia, ada Malaysia, ada Brunei, ada macam-macam. ASEAN lah. ASEAN, makanya Amerika menekan pendekatannya mesti penyelesaian multilateral. China bilang nggak mau, saya melakukan pendekatan bilateral katanya. Mau pakai multilateral, dia akan selalu bilateral karena dia merasa kuat dengan SDM-nya. Dia gempur dengan TKA datang semuanya, nggak taunya juga dengan segala macam. Dan menariknya Husnul, ada sebuah peristiwa yang saya tangkap Husnul. Bagaimana drone yang dimiliki oleh Amerika itu bisa digiring untuk mendarat di kawasan pangkalan militernya Cina di Laut Cina Selatan. Dan dibongkarlah drone itu yang isinya ternyata mata-mata. Itu menarik kan? Artinya sudah terjadi proxy war. Sudah terjadi proxy war karena drone yang bekerja berhasil mereka giring. Katanya, kita sudah lihat sampai di sana nggak ada pejabat kita ngomong kayak gitu. Iya, karena dia bicaranya tadi kemampuannya hanya real. Mereka tidak mampu bagaimana melakukan, bagaimana dunia virtual itu sesungguhnya dekat. Ya istilah saya tadi, ini jangan-jangan IKN ini metaverse nih. Jangan-jangan juga dia akhirnya setuju juga dengan cara berpikir metaverse, tapi metaverse dia nggak jelas basisnya apa teknologinya gitu. Jadi paling tidak cybernya juga ada sih waktu itu kan ada pelatihan di
Sumatera Selatan, Amerika, tentara Amerika. Sebenarnya itu petanda bahwa Indonesia tetap dalam komitmen kawasan stabilitas kawasan ASEAN itu berada dalam kerja Amerika. Jadi itu pesan politiknya begitu. Liberal multilateralnya dan kemudian di dalam konteks kayak G20, ASEAN itu masih barat. Pertanyaannya begini, Husnul. Kenapa di Selat Malaka? Nah, itulah. Kenapa nggak bikin Laut Cina Selatan? Nah, mestinya kalau memang mau kayak gitu, Laut Cina Selatan. Natuna sana. Natuna sana. Gitu. Itu baru keren. Baru keren. Baru show of force. Bahwa Indonesia negara berdaulat. Iya. Halo Cina, Anda boleh saja. Iya. Ini. Jadi artinya, saya bilang begini. One Belt One Road itu bukan sekedar konsepsi ekonomi di mana mereka mau meninggalkan neoliberal, di mana mereka mau meninggalkan dolar, di mana mereka mau mengambil posisi Amerika, di mana mereka mau menguasai perekonomian dunia, di mana mereka kemudian menyatakan mereka adalah kompetitor ulung terhadap Amerika. Mereka lebih dari itu, mereka mengambil posisi bahwa sistem, nah di sini state kapitalisme mereka, state kapitalisme. Jadi kalau pakai terminologi ekonomi state kapitalisme mereka itu lebih unggul dibanding yang namanya corporate capitalism. State capitalism dengan prinsip-prinsip komunisme. Iya, pasti sosialisme jatuhnya. Jatuhnya begitu. Nah, kalau itu kita terjemahkan lagi dalam kerangka tadi pendekatan connectivity war, maka dugaan tentang bagaimana IKN sebagai upaya memfasilitasi suatu kekuatan tertentu ini menjadi logis. Ini proxy war-nya ternyata sudah konkret nih. Gitu. Dan proxy war-nya itu difasilitasi. Nah, itu yang saya bilang mestinya sekarang ini gitu ya. Mereka yang punya kompetensi di bidang pertahanan dalam segala pendekatan, arti pendekatan 8 pendekatan tadi Husnul. Pendekatan macam-macam dari 8 gatra itu dipakai semua gitu. Dan memang memunculkan bahwa pemindahan IKN atau undang-undang IKN itu bukan cuma sekedar berbahaya, bukan sekedar sia-sia, tapi tidak menjamin bahwa sesungguhnya Indonesia akan tetap utuh sebagai sebuah negara berkedaulatan dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir sampai dengan Talaut. Betul. Itu mestinya berpikirnya begitu gitu. Kalau kita mau berpikir begitu. Jadi kalau kita berpikirnya ini yang anggota dewan. Dan kenapa hanya cuma DPR? Ini sesuatu yang penting mestinya MPR. DPD mana? Mestinya MPR. DPD mana? Nah, iya kalau di MPR kan harus ada DPD-nya. Iya. Nah, ini bagaimana? Itu pendekatan konstitusional. Kalau tadi harus kalau regulasi sebesar isu IKN, ibu kota, kenapa mesti cuma DPR? Nggak bisa. Harus berpikir this is like a strategic gitu ya, kepentingan strategis dari negara Republik Indonesia, yaitu ibu kota, dan mau dipindahin. Dipikirnya ini mindahin kos-kosan kata Cak Nun kan, emangnya mau pindah kos-kosan? Kalau saya, karena saya menggunakan tesa tadi national existence dependent property, eksistensi negara, kemudian kedaulatan, pertahanan, environment, ekonomi. Emang kemudian ke sana terus kita untung, malah buntung kan? Karena untuk apa mengeluarkan anggaran negara berapa? 1.407 triliun. Asalnya cuma 499, tapi bergeser menjadi 1.400 triliun. Pada saat kita nggak perlu, semuanya ada, istana ada, gedung-gedung ada, semua ada. Kenapa untuk itu? Ini anggarannya pasti multi years. Ya pastilah. Jadi kalau artinya multi years, ini punya dampak pada kekuasaan. Karena dia harus menjaga bahwa dia menjamin pengalokasian multi years itu tetap terjadi. Apa artinya? Ada 2024 bagaimana dan siapa yang harus merestui untuk kemudian bisa menjamin multi. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Silahkan aja Anda kalau merekayasa dan otaknya itu, pemikirannya itu di dalamnya itu adalah negatif, Allah yang akan balas nanti ya. Kalau kita sudah nggak bisa lagi menyampaikan ini loh, apa sih? Belum lagi kalau bicara ibu kota, apa ini sejarahnya? Ya, kalau yang Profesor Nazaruddin Samsudin kalau ngomongnya, ya udah silakan aja. Saya mau pindah, kalau Monas juga ikut pindah. Ini ada gambarnya, Monasnya juga dipindah nih. Monasnya dipindah ya. Oke, jadi artinya ada itu. Fathahilahnya, Jayakartanya hilang dong. Iya, gitu. Artinya ada. Nah di sini sampai di sini aspek sejarah muncul.
Jadi pemindahan IKN ini jangan-jangan dalam rangka memutus mata rantai sejarah, menghilangkan daya ingat generasi terhadap persoalan perjuangan, yang perjuangan itu dikontribusi oleh Islam. Sampai saya sampai hari ini setiap kali bertanya mau S1, S2, S3 maupun di ruang publik, Indonesia dijajah berapa lama? Oh, itu jawabannya 350 tahun. Salah. Berapa? Mulai dah pusing kan gitu. 350. Emang Indonesia kapan? Ada. Indonesia baru ada 17 Agustus 45. Iya, proklamasi. Sebelumnya siapa? Negara-negara Islam, Kesultanan Islam. 1-2 Hindu kayak Bali kan. Nah, akhirnya sebetulnya sebagai pemilik saham sah dari Republik ini dan Jakarta sebagai pusat waktu itu, Jayakarta, Fatahillah ya, dalam konteks itu. Dan waktu itu pas hari Jumat ya, yang pas direbut kota Jakarta. Dan Ramadan itu. Ramadan. Ya direbut, kemudian baca Inna Fatahna laka fatham mubina. Gitu kan. Betul. Hilang semua dari sejarah. Artinya itu simbolik torturnya berarti ada sejarah yang ingin dipangkas. Ada upaya untuk menghilangkan daya ingat orang, kajian orang tentang sejarah masa lalu. Ini yang mestinya kita pahami nih. Jangan-jangan jadi artinya begini, ada penolakan pengakuan bahwa negeri ini memang berkontribusi dari kekuatan Islam. Gitu ya. Dihilangkan. Sebagaimana 10 November 45 Allahu Akbar gitu mau dihilangkan habis kalau pakai Indonesia. Jadi saya kira kita perlu memang kalau sebagai penutup ya Husnul ya, kita memang perlu berpikiran cerdas. Yang saya maksud berpikiran cerdas adalah dengan hikmah. Iya. Cerdas dan hikmah. Iya. Jadi itu justru the real smart leaders itu begitu. Pemimpin yang sungguh-sungguh cerdas adalah dia mampu menunjukkan kecerdasan kolbunya dalam kata-katanya dan dalam tindakannya Husnul. Nah, kalau dia cuma sekedar mampu menunjukkan emosi dan pikirannya tanpa kolbunya, itu kecerdasan ini dipertanyakan. Dan jangan-jangan itu masuk dalam kerangka, kalau kerangka filsafat, itu materialism. Nah, ketika masuk dalam kerangka materialism, ketemu tadi dalam apa yang kita sebut, ini jangan-jangan merupakan bagian dari perang proxy war dan neo-cortex war. Itu yang mestinya kita pahami. Jadi jangan serta-merta ini dianggap sebagai hal biasa, hal lumrah, adalah perpindahan. No. Ini harus dipahami dalam perspektif yang jauh lebih dalam dari itu. Jadi komprehensif ya tadi ya, dengan kalbu, dengan hikmah, dengan kecerdasan dan masa depan Indonesia. Ya kan, walaupun ada banyak buku yang Indonesia sampai kapan, karena memang nggak ada garansi, kan nggak ada garansi negara itu sampai kiamat, kan nggak ada. Nah, itu yang pernah terjadi antara Anda, saya sama Prof. Nazarudin, bahwa umur Indonesia tidak mungkin lebih dari sekitar 75 tahun. Kan ada Nusantara pertama, Mojopahit dulu atau Sriwijaya dulu? Mojopahit, baru terus Sriwijaya, Nusantara kedua, Negara Republik Indonesia, Nusantara ketiga. Nah, ini dulu 400 tahun, 200 tahun, terus ini mau berapa lama? Nah, kalau itu kejadiannya, maka kita bukan cuma sekedar menghapus jejak perjuangan para pendahulu kita, bukan sekedar mengubur para ulama dan pendiri bangsa, tapi kita telah berkontribusi atas sebuah kesalahan yang besar sekali. Bagaimana sesungguhnya perintah dari kata pembukaan itu membebaskan diri dari ketertindasan Allah dan berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur supaya kehidupan berbangsa yang bebas dan merdeka. Itu artinya bebas dari ketertindasan, bebas dari kehinaan. Itu tadi. Sederhana itu ujungnya awalnya ketertindasan, ujungnya adalah kehinaan, di tengahnya kebodohan, kemiskinan, ketimpangan. Artinya bebas betul dari 5 kata tadi kalau kita mau ambil dalam perspektif itu gitu. Jadi mestinya IKN ini dilihat dalam kerangka itu tadi. Dia betul nggak mengatasi ketertindasan? Biasanya very narrow ya, ngomongin, oh iya Jakarta banjir. Halo, dulu ada yang bicara soalnya, kalau saya jadi presiden 2 bulan banjir selesai. Husnul, saya bilang sama Anda Husnul, dalam buku Bangsa Terbelah, saya melakukan kajian tentang Indonesia akan diserang oleh Rob. Dalam fakta, serangan itu cuma ditakut-takuti oleh yang namanya lembaga multilateral. Tujuannya cuma satu, Husnul, apa? Penguasaan. Jual utang. Iya. Jual utang. Ingat nggak dulu sebetulnya sudah dibayar hutang itu, terus kemudian Anda menteri yang luar biasa, dikasih award supaya utang lagi. Kenapa sih seneng banget dengan utang kayak gitu gitu loh? Baik tadi
bagian dari upaya untuk Allah dan Rasul ini memerangimu gitu. Jadi penutupnya gini Husnul. Mbak ya sekali lagi kita mikir yuk dialog yuk dipikirkan dengan hikmah itu. Terus dari situ kita harus ngejawab apakah IKN ini memang membebaskan diri dari 5 tadi. Membebaskan bangsa ini dari ketertindasan, dari kebodohan, dari kemiskinan, dari ketimpangan, dari kehinaan. Nah, kalau ini terjawab, maka sesungguhnya menjadi jelas. Sesungguhnya ada nggak perlindungan terhadap negara bangsa Indonesia? Memang itu tanah-tanah milik siapa? Iya. Ternyata ratusan ribu hektar milik para korporat yang seperti itu. Jadi itu apa? Tukar guling. Tukar guling itu kalau misalnya Jakarta dengan New York lah, kayak gitu. Tukar guling dengan di sana kan udah merusak environment. Kalau kita berpikir tentang tanah-tanah yang sudah dikuasai oleh korporasi, maka sesungguhnya negara berhasil diijon oleh mereka. Ijon. Jadi undang-undang IKN ini konstruksinya menjadi pembenaran pengizonan oleh korporasi terhadap yang namanya human existence atau national existence depend on the land. Itu tadi yang gitu loh, kehinaan logikanya. itu tadi. Iya. Saya tadi bicara pada level yang terminologi kehinaan dari Bang Nursi. Iya. Terhina sebagai negara, bukan? Nggak punya harga. Dan penghormatan yang jelas berdasarkan nilai-nilai yang dikembangkan. Ini negara yang sangat besar. The most populous Muslim country in the world. Negara demokrasi terbesar nomor 4 di dunia. Iya. Penduduknya besar, wilayahnya besar, sumber alamnya besar, ya. Tapi cara berpikir kita otaknya kecil, jadi gampang diatur menjadi boneka yang akhirnya kita bisa berantakan kan sebagai negara. Dan karena itu orang seperti Anda tidak akan pernah menjadi menteri. Oh kalau jabatan saya itu kan rezeki, rezeki sudah dicari. Enggak dalam konstruksi mereka. Dalam konstruksi mereka, konstruksi mereka, Anda atau saya, itu pasti dibayangkan ini nggak boleh nih, karena belain demi bangsa dan negara. Ada itu kan. Tapi kan insya Allah karena Allah di dalam konteks itu ya. Jadi kembali lagi jangan sampai kemudian makanya pertanyaan saya sampai apakah umat Islam membutuhkan negara sebesar Indonesia? Atau saya takutnya kan dulu ini kan Uni Indonesia. Kan ada Brexit di Eropa, kayak gitu kan. Nah ini takut juga, bukan takut sih, bagaimana kepentingan-kepentingan dari para sultan-sultan yang dulu diajak bersama. Timur itu baru tahun 51 loh. Berarti benar saya dong? Betul, siapa bilang nggak betul? Pecah sudah nasional negara kesatuan ini karena mundurnya sejumlah. Makanya di Pancasila itu bukan NKRI, Pancasila itu Persatuan Indonesia. Di situ sebetulnya penghargaan itu kepada semua wilayah-wilayah yang ada. Sebetulnya kalau argumennya bahwa oh iya ada ketimpangan misalnya di daerah ini, gimana lo ketimpangan terus dipindahkan terus langsung tidak timpang, kan enggak, jawabannya bukan itu. Gitu. Kalau dipindahkan Kalimantan terus Sulawesi gimana, Sumatera gimana, Papua gimana, kan sama aja dalam konteks itu. Ya tadi balik lagi hikmah terus apa Bang? Itu tadi bagaimana kecerdasan spiritual kita, kecerdasan intelektual kita, kecerdasan emosional kita dalam menerjemahkan tantangan bangsa ini, kebutuhan bangsa ini, lalu kita jawab untuk kepentingan, kalau pakai istilahnya Hamid Atamimi, satu generasi ke depan. Nah itu berarti kita harus betul-betul punya pemikiran terbuka, tapi pada saat yang sama juga harus punya pemikiran yang stick pada sesuatu yang merupakan prinsip gitu Husnul. Kita stick nih pada nggak bisa keluar dari prinsip ini gitu. Tapi pada saat yang sama kita juga diminta untuk berpikir strategis ke depan 25 tahun ke depan. Misalnya tentang tadi kalau kita IKN dalam perspektif teknologi misalnya. Apa bisa gitu dengan fasilitas yang dibangun infrastruktur kayak gitu? Ya artinya Anda betul-betul mengijon, diijon lah. Itu yang saya bilang berbahaya. Jadi ini yang harus kita jawab. Negara ibu kotanya ijon. Bilang gimana coba? Terus akhirnya tukar guling. Iya. Tukar guling kan? Akhirnya istana siapa yang beli? Habis sudah. Nah, itu yang saya bilang, mari kita berpikir bukan untuk kepentingan diri, kelompok, atau siapapun. Mari kita berpikir untuk kepentingan bangsa. Secara menyeluruh. Tapi kalau dilihat lagi balik ke pemilu ya, ini kepentingan 2024, tapi pada saat yang sama, tidak pernah kan di dalam pidato-pidatonya janji-janji mau memindahkan ibu kota, kan nggak ada. Iya.
yang janjikan buyback Indosat nggak ada, mobil nasional SMK nggak ada. Di 2019 dia minta izin Husnul untuk Minta izin. memindahkan. Tapi kan bukan minta izinnya kan ke DPR. Minta izin atau cuma pemberitahuan? Setahu saya pemberitahuan. Kalau saya bilang kalau menggunakan misalnya pemberitahuan. Ya. Itu kan pemberitahuan kepada koalisi yang mayoritas pendukungnya kayak gitu kan. Jadi ya begitulah. Tapi mudah-mudahan Allah musta'an kan. Amin. Allah tempat kita meminta pertolongan. Amin insyaallah. Ya, kalau umat Islam di Indonesia semuanya, yuk kita rahmatan lil alamin ya kepada umat-umat yang lain bergandengan tangan untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Insyaallah kita akan tujuan bangsa kita melindungi segala tumpah darah bangsa, mencerdaskan, menyejahterakan, kan gitu kan. Lalu kemudian keadilan sosial bagi seluruh berdasarkan ketuhanan Maha Esa, gitu. Itu alinea 4. Sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tingkatkan iman takwa kita, mudah-mudahan akan ketemu hikmah di situ. Betul. Dan itu ternyata kalau kita sudah iman, takwa, hikmah, amal soleh, ya kan, jadi faksya wal mungkarnya hilang semua. Betul. Kayak ketika gitu, bilang faksya wal mungkarnya hilang, itu sesungguhnya saya jangan nerusin Husnul. Ketika emosi, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual itu mentok dalam menghadapi situasi seperti itu, maka cuma tinggal satu jawabannya, kecerdasan spiritual. Dan kecerdasan spiritual itu hanya bisa menjawab kalau memang kalbu kita itu jernih, didasari oleh sesuatu yang begitu jujur, sesuatu didasari karena memang tidak mensyarikatkan Allah. Kalau nafsu itu sampai di situ, syaitan berada di situ. Ya termasuk materi, kerakusan. Ya, rakus itu penyakit kalbu ya, rakus kan ini. Pemaksaan kayak gini kan rakus. Dan itu nggak ada rumah sakitnya itu kalau sakit itu. Poli rakus kayak gitu nggak ada ya. Itu kata ustadz loh. Iya. Gitu. Makanya suruh bacanya suruh baca Al-Quran. Jadi kembali lagi bahwa Al-Quran dan Sunnah itu sebagai jawaban, sebenarnya semua solusi kehidupan ada semua di situ. Jadi jangan diolok-olok. Mari kita pelajari supaya kita juga rahmatan lil alamin. Betul. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kemudian husnul khotimah. Husnul khotimah tambah lagi ada gemah ripah, loh sinawi, toto tentrem, karto rajo. Itu bahasa Jawanya kan. Kita ada Jawa-Jawanya juga. Saya pikir itu ya pemirsa, kita nanti lanjutkan. Artinya mari kita duduk bersama sebetulnya yang jadi. Masih ada tujuh sektor lagi, 7 gatra lagi, 7 dimensi lagi yang kalau kita bahas, aduh panjang luar biasa. Iya, tapi nggak apa-apa kan, bisa saja nanti kita bahas. Boleh. Tadi itu yang selama ini menjadi perdebatan, tapi juga tidak diperdebatkan. Strategi yang keamanan dan itu nggak banyak yang bicara dalam konteks. Apalagi lintas udara. Yang cuma setengah jam itu Laut Cina Selatan yang sekarang dibangun military base dalam konteks. Oke, di situ Bang Nursi, nanti kita lanjutkan lagi di tema-tema berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dengan Dr. Ihsan Nursi dan saya, mudah-mudahan ini berguna ya. Amin. Belajar ya, kita pelajari, mudah-mudahan ini dalam rangka ya menyampaikan pikiran-pikiran kita dengan baik. Dan kalau salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.